Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan strategi dan desain pembelajaran agenda 3, yakni kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance, yang merupakan salah satu mata pelatihan pada Latsar PPNS. Mengawali pemaparan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Haji Diarto Mapanini, SEMT. Saya Widya Iswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. Saya lulusan Strata 3 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Sini kelihatan ada kontak person saya, email, alamat, dan media sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran ini, kami menyampaikan dasar hukum yang terkait dengan pembelajaran. Yang pertama yang sangat mendasar adalah adanya perubahan kebijakan yang sebelumnya kita mengenal pembelajaran dengan tatap muka atau klasikal. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilakukan secara daring atau saat ini kita kenal dengan blended learning. Kemudian juga hal yang mendasar lainnya adalah adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara, di mana pada mata pelatihan yang kedua atau agenda 2 pada Latsar berubah, yang tadinya aneka sekarang menjadi berakhlak. Maka untuk itu tentunya ada perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan dan perubahan-perubahan terhadap kurikulum. Inilah beberapa dasar hukum terkait dengan pelaksanaan Latsar PPNS pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang menarik, ada suatu pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari agenda ini? Terhadap hal ini, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita berikan jawaban. Yang pertama, pada kenyataannya dalam prakteknya mata pelatihan manajemen ASN ini serta Smart ASN akan terintegrasi dalam kelanjutannya pada agenda 4 atau habituasi. Yang kedua, pemahaman peserta terhadap mata pelatihan ini akan membantu peserta memahami penyebab suatu isu atau kesenangan kinerja di mana mereka bertugas. Dan yang ketiga, isu atau permasalahan dalam tugas dan fungsi ASN dapat dianalisis sebabnya dengan mempelajari ilmu di agenda 3. Adapun latar belakang terhadap agenda 3 ini, di mana adanya tuntutan masyarakat agar adanya smart governance dan smart governance dalam menjalankan fungsi dan pengelolaan ASN dalam perspektif Smart ASN. Sehingga tujuan pembelajaran pada agenda 3 ini adalah bagaimana membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN. Yang kita ketahui fungsi ASN itu adalah pelaksana kebijakan publik sebagai pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan dan mengelola tantangan serta masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Nah, selanjutnya kalau kita lihat pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya, ini termaktub dalam pasal 6. Ada 4. Yang pertama, bagaimana ASN
bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan. Nah, ini yang ada perubahan, yang sebelumnya aneka sekarang sudah nilai-nilai dasarnya menjadi berakhlak. Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Inilah kompetensi yang ingin dikembangkan dalam pelaksanaan dasar CPNS ini. Selanjutnya kita lihat pada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Terlihat ada peran agenda 3 atau keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda 4. Pelatihan dasar CPNS ini bertujuan untuk membangun PNS yang profesional dan berkarakter. Untuk mencapai itu, disusunlah kurikulum. Yang pertama, kurikulum pembentukan karakter PNS. Yang kedua, kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kurikulum pembentukan karakter PNS ini terbagi dalam 4 bagian atau 4 agenda. Agenda pertama adalah agenda sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan dan bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Agenda kedua, agenda nilai-nilai dasar PNS berakhlak yang sebelumnya kita kenal dengan aneka. Dan yang ketiga, agenda kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance melalui 2 mata pelatihan, manajemen ASN dan smart ASN. Serta agenda keempat adalah agenda habituasi, aktualisasi atau melalui pembiasaan terhadap kompetensi yang telah diperoleh dalam mata pelatihan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, kita dalam kesempatan ini akan memfokuskan pada agenda 3, yakni agenda kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance melalui perspektif atau mata pelatihan manajemen ASN dan smart ASN. Ya, tadi telah disampaikan mata pelatihan pada agenda 3 ini ada 2, pertama manajemen ASN dan kedua adalah smart ASN. Apa sih poin-poin penting dalam manajemen ASN ini? Bapak Ibu saya hormati, ada 3 hal. Yang pertama, pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang pertama. Yang kedua, pemahaman terkait kebijakan sistem merit. Nah, ini bagaimana pengelolaannya di organisasi, kaitannya dengan pimpinan, yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, pemahaman terkait pengelolaan ASN, mulai dari proses perencanaan yang dimulai dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai dengan proses pemberhentian atau ASN itu masuk pada usia. Inilah poin-poin penting dalam manajemen ASN. Mata pelatihan kedua dalam agenda 3 ini adalah Smart ASN. Juga terdapat 3 poin penting dalam Smart ASN ini. Yang pertama, literasi digital, yakni pemahaman terkait konsep literasi digital seperti percepatan transformasi digital seiring dengan kemajuan dunia teknologi dan informasi. Kemudian peta jalan digital dan lingkup literasi digital. Poin penting yang kedua adalah pilar literasi digital. Ini terkait dengan pemahaman 4 kompetensi dalam literasi digital ini. Yang pertama,
digital skill, yakni kecakapan menggunakan media. Yang kedua, digital culture, budaya menggunakan digital. Yang ketiga, digital ethics, ketika menggunakan media digital. Jadi kita menggunakan sesuai dengan keperluan beretika, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang keempat adalah digital safety, bagaimana cara aman dalam menggunakan media digital. Poin penting yang ketiga, implementasi literasi digital dan implikasi. Nah, di sini pemahaman terkait implementasi digital dalam kehidupan sehari-hari dan implikasi yang timbul dari implikasi digital tersebut. Artinya tentunya akan ada dampak baik atau dampak yang tidak baik terhadap penggunaan digital itu. Maka kita juga harus paham bagaimana implementasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi sudah dijelaskan poin-poin penting dalam agenda 3, nah sekarang kita akan menuangkannya dalam rancang bangun pembelajaran mata pelajaran agenda 3. Yang pertama, materi pokok manajemen ASN. Adapun indikator hasil belajarnya adalah menjelaskan dan berpikir kritis terhadap implementasi kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik perilaku ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Sedangkan Sobat ASN, indikator hasil belajarnya adalah menjelaskan dan berpikir kritis terhadap implementasi percakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Dalam pembelajaran kita menggunakan metode. Yang pertama, peserta sudah mengikuti belajar mandiri melalui MOOC. Nah, kemudian baru bertemu dengan narasumber melalui kegiatan distance learning. Kegiatan ini dilakukan dengan pola sinkronus dan asinkronus. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada sinkronus ini, metodenya dengan ceramah, tanya jawab, juga ada permainan interaktif, pemutaran film video pendek yang relevan dengan pembelajaran, juga diberikan penugasan baik individu ataupun kelompok, lalu ada diskusi kelompok, pemaparan terhadap hasil diskusi, kemudian ada observasi virtual. Inilah rancang bangun pembelajaran mata pelajaran pada agenda 3. Setelah tadi kita menyusun rancang bangun pembelajaran mata pelatihan agenda 3, kemudian berikutnya kita tuangkan dalam rencana pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dilaksanakan selama 4 hari dengan pola sinkronus dan asinkronus. Pada hari pertama, selama 2 jam pembelajaran, diawali dengan perkenalan dengan para peserta. Hal ini sangat penting untuk bisa membangun suasana yang kondusif, harmonis, dan adanya trust, sehingga kita akan mudah ada kebersamaan dalam melaksanakan pembelajaran mulai dari awal hingga terakhir. Yang kedua, penjelasan tujuan pembelajaran dan overview terhadap modul agenda 3 yang telah dipelajari oleh peserta melalui MOOC dan juga keterkaitannya dengan agenda 4. Lalu ada curah pendapat, materi manajemen ASN, dan penguatan materi implikasi sistem merit dan manajemen talenta. Pada bagian akhir diberikan penjelasan penugasan atau tugas individu, yakni membuat ringkasan materi modul agenda 3 dan membuat learning journal. Metode pembelajarannya adalah dengan ceramah, tanya jawab, role play, ataupun hal-hal yang bisa membantu terciptanya suasana yang kondusif dan nyaman dalam pembelajaran. Pada hari kedua dilakukan dengan masa 3 jam pembelajaran
diawali dengan mereview kembali pembelajaran di hari pertama. Kemudian pemaparan tugas yang diberikan kepada peserta, yakni tugas individu, ringkasan modul agenda 3 ataupun learning jurnalnya. Kemudian ada tilah pendapat terhadap materi Smart ASN, lalu pendalaman atau penguatan materi, aktualisasi, implementasi, literasi digital dan implikasinya. Serta diakhiri dengan penjelasan tugas untuk hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Adapun pola pembelajarannya sama dengan apa yang dilaksanakan pada hari pertama. Pada hari ketiga tidak dilaksanakan kegiatan sinkronus tetapi kegiatan asinkronus. Peserta belajar mandiri selama 6 jam pembelajaran, mengerjakan tugas yang telah diberikan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Lalu kemudian bertemu kembali pada hari keempat, yakni pembelajaran sinkronus yang dibagi atas 2 sesi. Sesi pertama mereview kembali pembelajaran telah sampaikan pada hari kedua. Kemudian meminta peserta untuk memaparkan tugas individu dan juga tugas kelompok. Dan pada sesi kedua dilakukan pembulatan terhadap materi yang telah dipelajari serta memberikan motivasi kepada peserta bagaimana bisa menjadi seorang PNS yang mempunyai kontribusi dalam mewujudkan smart governance dan world-class government. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya disampaikan alternatif penugasan sesi asinkronus. Hari pertama 6 JP. Ini tugas individu, pembuatan video monolog selama 5 jam pembelajaran, kemudian learning jurnal selama 1 jam pembelajaran. Kemudian pada hari kedua selama 9 JP itu diberikan tugas individu tentang analisis isu dan gagasan kreatif selama 5 JP. Kemudian tugas kelompok diskusi isu aktual selama 3 JP serta mengerjakan atau membuat learning jurnal selama 1 JP. Kalau kita uraikan tugas yang diberikan pada hari pertama, tugas individu atau self-learning adalah mengerjakan learning journal. Nah, ini bisa dilakukan dengan pola bentuk rekaman ataupun bentuk tertulis. Di sini saya menyampaikan learning journal dikerjakan dalam bentuk rekaman suara dengan durasi antara 1-2 menit saja, di mana peserta diminta menguraikan pengalaman belajar selama hari pertama, kemudian diuraikan atau diulas pemaknaan terhadap pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan, yakni manajemen ASN. Nah, waktu pengumpulan nanti akan ditetapkan. Sedangkan tugas individu pada hari kedua sama dengan hari pertama, learning journal. Hanya saja ada perbedaan kalau pada tugas individu pertama adalah menguraikan pemahaman terhadap manajemen ASN, sedangkan untuk hari kedua menguraikan ulasan dan pemahaman terhadap materi Smart ASN. Nah, berikutnya tugas individu pada hari pertama seperti apa tugas individunya? Ini adalah pembuatan video monolog yang terkait dengan personal dari peserta. Ini dengan tema Aku, Smart ASN dan Instansiku, di mana kita meminta kepada peserta untuk membuat video pendek yang menarik dengan durasi 5 sampai dengan 7 menit tentang profil instansi yang memuat visi, misi, dan struktur instansinya. Kemudian menjelaskan dan menggambarkan seperti apa jenis layanan, seperti apa standar pelayanan yang dicapai, dan bagaimana kaitannya dengan tujuan instansi. Lalu dikaitkan dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Ini dalam bentuk video monolog.
Tugas individu pada hari kedua difokuskan pada analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Peserta diminta untuk mengidentifikasi 6 isu yang ada di instansinya terkait dengan upaya mewujudkan smart governance yang diidentifikasi dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian mendeskripsikan masing-masing isu berdasarkan kondisi aktual, tentunya dilengkapi dengan data dan fakta. Kemudian menganalisis dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian menentukan satu isu utama dengan menggunakan teknik analisis yang diketahui oleh peserta. Kemudian dalam menyelesaikan core isu tersebut diminta adanya gagasan kreatif dari peserta. Dalam menyampaikan tugas ini diminta dengan format digital yang menarik, yang kreatif, dan mudah dipahami, yang mencerminkan kemampuan literasi digital dari peserta. Pada tugas kelompok hari ketiga difokuskan pada diskusi isu aktual, di mana diskusi aktual ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Diminta kepada peserta untuk mencari sebanyak-banyak referensi yang mereka dapatkan dari berbagai sumber, termasuk media digital. Dengan durasi video maksimal 10 menit. Kemudian diskusi dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk dipaparkan secara bergantian, tentunya juga dengan perspektif materi yang relevan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pemaparan terkait dengan strategi dan desain pembelajaran agenda 3. Saya iri dengan satu quote, pelayanan terbaik terjadi ketika Anda memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, kemudian melayani pelanggan dengan penuh perhatian, sikap baik dan rasa hormat, dan tanpa pamrih. Jayendra. Saya Dianto ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.